Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya yang ada di Gamaliel maupun yang ada di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita sampai di kitab 1 Tawari pasal 6, cukup panjang, ada 81 ayat. Anak-anak Lewi ialah Gershon, Kehat, dan Merari. Anak-anak Kehat ialah Amram, Bisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Amram ialah Harun, Musa, dan Miriam. Anak-anak Harun ialah Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Eleazar memberanakan Pinehas, Pinehas memberanakan Abisua, Abisua memberanakan Buki, Buki memberanakan Usi, Usi memberanakan Serahnya, Serahnya memberanakan Merayat, Merayat memberanakan Armaria, Amaria memberanakan Ahitub, Ahitub memberanakan Ahitub memberanakan Sadok, Sadok memberanakan Ahimas, Ahimas memberanakan Asarya, Asarya memberanakan Yohanan, Yohanan memberanakan Asarya, dialah yang memegang jabatan imam di Bait Suci yang didirikan Salomo di Yerusalem. Asarya memberanakan Amarya, Amarya memberanakan Ahitub, Ahitub memberanakan Sadok, Sadok memberanakan Salum, Salum memberanakan Hilkia, Hilkia memperanakan Asarya, Asarya memperanakan Seraya, Seraya memperanakan Yosadak. Yosadak turut diangkut ketika Tuhan membiarkan orang Yehuda dan Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Inilah nama anak-anak Gerson, Libni dan Simei. Anak-anak Kehat ialah Amran, Yisar, Hebron, dan Uziel. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Inilah kaum-kaum suku Lewi dalam puak-puak mereka. Daripada Gerson ialah Libni anaknya, dan anak orang ini ialah Yahat, dan anak orang ini ialah Sima, dan anak orang ini ialah Yoab, dan anak orang ini ialah Ido, dan anak orang ini ialah Serah, dan anak orang ini ialah Yatrai. Keturunan Kehat ialah Aminadab anaknya, dan anak orang ini ialah Korah, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Ebiasaf, dan anak orang ini ialah Asir, dan anak orang ini ialah Tahat, dan anak orang ini ialah Uriel, dan anak orang ini ialah Uzia, dan anak orang ini ialah Saul. Anak-anak Elkana ialah Amasai dan Ahimad, dan anak orang ini ialah Elkana, dan anak orang ini ialah Zofai, dan anak orang ini ialah Nahat, dan anak orang ini ialah Eliab, dan anak orang ini ialah Yeroham, dan anak orang ini ialah Elkana. Anak-anak Samuel ialah Yoel, anak sulung, dan anak yang kedua ialah Abia. Keturunan Merari ialah Mahli, dan anak-anak orang ini ialah Libni. Anak orang ini ialah Simei, dan anak orang ini ialah Usa, dan anak orang ini ialah Simea, dan anak orang ini ialah Hagia, dan anak orang ini ialah Asaya. Inilah orang-orang yang ditugaskan oleh Daud memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian di hadapan kemah suci, yakni kemah pertemuan. Mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Inilah orang-orang yang memegang tugas itu dengan anak-anak mereka. Dari Bani Kehat ialah Heman, penyanyi itu, anak Yoel bin Samuel, bin Elkana bin Yeroham bin Eliel bin Toah bin Suf bin Elkana bin Mahat bin Amasai. Bin Elkana bin Yoel bin Azaria bin Zefanya bin Tahat bin Asir bin Ebiasaf bin Korah bin Yisar bin Kehat bin Lewi bin Israel. Kemudian di sebelah kanannya berdiri Asaf, saudara sesukunya, yaitu Asaf bin Berehya bin Simea bin Mikael bin Baasea bin Malkia bin Etai bin Zerah bin Adaya bin Etan bin Zima bin Simei bin Yahat bin Gerson bin Lewi. Di sebelah kiri berdiri dari Bani Merari saudara-saudara sesuku mereka, Etan bin Kisi bin Abdi bin Maluk bin
Hasabia bin Amasya bin Hilkiah bin Amsi bin Bani bin Semer bin Mahli bin Musi bin Merari bin Lewi. Saudara-saudara sesuku mereka, orang-orang Lewi yang lain, diserahkan melakukan segala pekerjaan di kemah suci rumah Allah. Tetapi Harun dan anak-anaknya berkewajiban membakar korban di atas mezbah korban bakaran dan di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat maha kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Inilah keturunan Harun, Eleazar anaknya, dan anak orang ini ialah Pinehas, dan anak orang ini ialah Abisua, dan anak orang ini ialah Buki, dan anak orang ini ialah Uzi, dan anak orang ini ialah Zerahya, dan anak orang ini ialah Merayot, dan anak orang ini ialah Amaria, dan anak orang ini ialah Ahitub, dan anak orang ini ialah Zadok, dan anak orang ini ialah Ahimaas. Inilah tempat-tempat kediaman mereka menurut tempat-tempat perkemahan mereka di daerah mereka. Pada keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Hebron di tanah Yehuda dengan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi ladang kota tadi dengan desa-desanya telah diberikan kepada Kaleb bin Yefune. Pada keturunan Harun diberikan Hebron, kota pelindungan itu. Kemudian Libna dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yatir. Lalu Estemoa dengan tanah-tanah pengembalaannya. Hilen dengan tanah-tanah pengembalaannya, Debir dengan tanah-tanah pengembalaannya, Asan dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bet-Semes dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Benyamin, Geba dengan tanah-tanah pengembalaannya, Alemet dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anatot dengan tanah-tanah pengembalaannya. Seluruhnya kota-kota mereka ada 13 yang dibagikan di antara kaum-kaum mereka. Dan keturunan Kehat yang selebihnya mendapat dengan undian 10 kota dari kaum suku itu. Ini dari suku Manasye yang setengah itu. Kepada keturunan Geson, menurut kaum-kaum mereka diberikan 13 kota dari suku Isakar, dari suku Asyer, dari suku Naftali, dan dari suku Manasye yang di Basan. Kepada keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka diberikan dengan diundi 12 kota dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Jadi orang Israel memberikan kepada orang Lewi kota-kota itu dengan tanah-tanah pengembalaannya. Mereka memberikan juga dengan undi kota-kota tadi yang mereka sebutkan nama-namanya dari suku Bani Yehuda, dari suku Bani Simeon, dan dari suku Bani Benyamin. Kaum-kaum yang lain dari keturunan Kehat mendapat kota-kota dari suku Efraim sebagai daerah mereka. Kepada mereka diberikan Sikem, kota pelindungan itu, dan dengan tanah-tanah pengembalaannya di pegunungan Efraim, lalu Geser dengan tanah-tanah pengembalaannya, Yokmeam dengan tanah-tanah pengembalaannya, Bet-Horon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Gadrimon dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Manase yang setengah itu, Aner dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Bileam dengan tanah-tanah pengembalaannya. Jadi kota-kota itu diberikan kepada kaum-kaum yang selebihnya dari keturunan Kehat. Keturunan Geson mendapat dari kaum suku Manasye yang setengah itu, Golam yang di Basan dengan tanah-tanah pengembalaannya, lalu Asitarot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dari suku Iskar Kades dengan tanah-tanah pengembalaannya, Daberat dengan tanah-tanah pengembalaannya, Ramot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Anem dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Aser, Masal dengan tanah-tanah pengembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hukok dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dari suku Naftali, Hades yang di Galilea dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hamon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Kiryataim dengan tanah-tanah pengembalaannya. Keturunan Merari yang selebihnya mendapat dari suku Zebulon, Rimono dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Tabor dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan di seberang sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur sungai Yordan diberikan dari suku Ruben, Becer yang di padang gurun dengan tanah-tanah pengembalaannya,
Yahas dengan tanah-tanah pengembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Dan dari suku Gad, Ramot di Gilead dengan tanah-tanah pengembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah pengembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah pengembalaannya, dan Yaesat dengan tanah-tanah pengembalaannya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah membacakan dari kitab 1 Tawarikh pasal yang ke-6. Kitab Tawarikh 1 Tawarikh pasal yang ke-6 ini kita belajar melanjutkan tentang keturunan-keturunan orang-orang Israel. Dan secara khusus di pasal ini kita melihat ada data tentang keturunan dari orang-orang Lewi. Kita tahu ya, orang-orang Lewi itu adalah orang-orang yang memang dikhususkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan untuk melayani Tuhan. Nah, mari kita lihat di pasal yang ke-6 ini ada 4 bagian besar yang bisa kita pelajari bersama-sama. Di bagian yang pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30 tentang anak-anak Lewi. Kalau kita lihat ada banyak nama-nama ya yang ditulis di bagian ini. Namun kita bersama-sama sebenarnya anak-anak Lewi ini dibagi dalam 3 kelompok besar ya, karena Lewi ini punya 3 anak, yaitu Gersom, Kehat, dan Merari. Gersom sendiri punya anak yang disebutkan dengan Libni dan Simei, kemudian Merari punya anak yang bernama Mahil dan Musi di ayat yang ke-19, dan yang paling banyak diuraikan dari daftar keturunan suku Lewi ini adalah dari kelompok anak Kehat ya. Kehat ini punya anak yang bernama Amram, salah satunya ya, karena Kehat ini punya 4 anak. Ada Amram, ada Yisar, ada Hebron, dan ada Hebron, dan ada Usiel. Dan secara khusus yang dituliskan di sini dari keturunan Amram. Karena Amram ini punya anak 3, yaitu Harun, kemudian Musa, dan Miriam. Kita tahu 3 tokoh ini sangat populer ya di Perjanjian Lama. Dan Harun ini secara khusus punya anak 4. Namanya Nadab, Abihu, Itamar, Eleazar. Nah, kalau kita membaca uraian yang sangat panjang dari ayat 1 sampai 30, memang di situ diulang-ulang ya, beberapa kalimat-kalimat yang diulang-ulang dari daftar keturunan orang-orang Lewi, anak orang ini, dan seterusnya itu selalu diulang-ulang. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan interpretasi bagi kita adalah mengapa penulis kitab Tawarikh mencatat, mendaftar nama-nama anak-anak Lewi dan juga kaum dari suku Lewi. Nah, yang pertama tentu kita bisa mencontoh sebuah sistem administrasi pencatatan sebuah silsilah keluarga yang begitu rapi ya. Jadi supaya tidak terpisah antara generasi yang satu, tidak terlepas antara generasi yang satu dengan generasi yang lain. Kita bisa melihat sebuah catatan administrasi yang begitu rapi tentang daftar-daftar keturunan ya. Sehingga bisa terlacak ini anaknya siapa, ini yang pertama. Tapi yang kedua, dari catatan daftar nama anak-anak Lewi dan kaum suku Lewi ini kita bisa belajar dari kehidupan mereka. Tentu sejarah dicatat bukan hanya catatan-catatan sejarah saja yang tidak ada maknanya sama sekali ya. Sejarah dicatat tentu punya makna. Kita bisa melihat dari kehidupan orang-orang yang dicatat di situ, dari peristiwa-peristiwa yang dicatat di situ, kemudian kita bisa menarik sebuah makna atau peristiwa yang itu bisa jadi teladan buat kita. Yang baik kita contoh, yang tidak baik jangan kita contoh. Nah, kalau kita melihat dari beberapa daftar nama-nama anak-anak Lewi, kita kembali diingatkan di situ memang ada beberapa tokoh-tokoh yang punya catatan-catatan sejarah yang ada yang baik, ada yang nggak baik itu. Ya misalnya Musa ya, kita lihat bagaimana Tuhan memilih Musa sebagai pemimpin yang hebat. Dia seorang yang mungkin secara fisik itu tidak pandai berbicara. Tapi Tuhan memilih dia dan akhirnya dia menjadi pemimpin yang hebat. Nah, kita bisa belajar dari keteladanan Musa. Harun kita bisa belajar bersama-sama bagaimana Tuhan memakai dia sebagai penyambung lidahnya Musa. Kita juga bisa belajar, ada beberapa contoh yang tidak baik ya. Itu ada Nadab dan Abihu. Di kitab Imamat kita tahu bagaimana 2 orang ini kemudian mati karena mereka mempersembahkan api yang asing di hadapan Tuhan. Nah, ini sebuah perbuatan yang jahat di mata Tuhan sehingga 2 orang ini kemudian mati ya dengan cara yang sangat mengerikan. Gitu.
Kemudian kita juga melihat ada catatan yang lain, misalnya ya, ada Pinehas. Pinehas ini kan anaknya Eleazar, cucunya Harun. Kalau kita membaca di kitab Bilangan 25, Pinehas ini seorang yang sangat luar biasa ya. Tuhan menjadi surut. Kita juga bisa melihat catatan yang lain, misalnya di sini ada catatan sejarah, khususnya Yosadak. Yosadak itu ternyata dia ikut terangkut ketika Yerusalem itu dikepung dan kemudian dibuang ke Babel oleh Nebukadnezar. Ada catatan yang lain, misalnya Azaria. Dia ini seorang imam yang pada waktu itu memegang jabatan imam di bait suci yang didirikan oleh Salomo di Yerusalem. Kalau kita melihat catatan yang lain, Samuel ya. Samuel ini juga dicatat di sini. Bapak Ibu tadi sudah membaca bersama-sama bagaimana Samuel ini kan seorang yang dari balita ya, dia diserahkan kepada Tuhan, bahkan dari bayi diserahkan kepada Tuhan, dan ternyata ada 2 keturunan dari Samuel ini juga dicatat. Mereka juga orang-orang yang hebat ya, yang dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan. Dia punya anak namanya Yael, itu melayani secara khusus di bidang musik. Kemudian cucunya yang bernama Heman, ini cucunya Samuel ini juga melayani Tuhan dengan setia. Nah, dari catatan sejarah ini kita bisa mendapatkan pelajaran yang sangat berharga, bukan hanya secara administrasi gitu ya, tercatat dengan rapi sehingga daftar keturunan itu bisa melacak ini anaknya siapa, ini anaknya siapa, tetapi yang lebih daripada itu, lewat catatan sejarah kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa, orang-orang yang terlibat di dalam sejarah itu, dan kita bisa menemukan makna. Artinya kita bisa belajar tentang keteladanan mereka. Ya sekali lagi, ada teladan yang baik kita contoh, teladan yang nggak baik tentu tidak kita contoh. Berikutnya kita melihat di ayat yang ke-31 sampai 47, ini ada orang-orang Lewi yang dicatat, mereka punya tugas yang sangat spesial gitu ya. Kalau kita membaca ayat yang ke-31 sampai 47, di situ ada daftar penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Ada worship leader, ada singer-singer gitu ya, yang bertugas dalam tata peribadatan umat Tuhan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu luar biasa sekali karena ibadah itu sudah luar biasa ditata, diatur ya, liturginya gitu ya. Ada orang-orang yang secara khusus bertugas untuk melayani Tuhan. Ini ada penyanyi-penyanyi. Apa tugas mereka? Mereka ditugaskan Daud menjadi worship leader, memimpin nyanyian di rumah Tuhan sejak tabut itu mendapat tempat perhentian. Bahkan dikatakan di hadapan kemah suci, ya ini kemah pertemuan, mereka melayani sebagai penyanyi sampai Salomo mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Mereka melakukan tugas jabatannya sesuai dengan peraturannya. Ada sistem ibadah yang sudah diatur dengan luar biasa, penyembahannya, ada worship leadernya, ada tim singernya, bahkan tim singernya itu sudah diatur ya, ada 2 paduan suara di sebelah sayap kanan, sayap kiri. Nah mereka itu tugasnya sudah sangat jelas. Mereka harus bertugas untuk menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Nah, ada orang-orang Lewi yang memang ditugaskan sebagai worshiper, melayani secara khusus di bidang pujian dan penyembahan. Di bagian berikutnya, ayat yang ke-48 sampai 53, kita mendapatkan catatan sejarah secara khusus tentang keturunan Imam Harun. Kita tahu dari anak-anak Lewi yang jalurnya Kehat dari Amram, kemudian menurunkan Harun. Nah, dari sinilah memang jabatan imam itu dipercayakan Tuhan secara khusus kepada Harun dan keturunan-keturunannya. Apa tugas dari imam? Apa tugas dari Harun dan seluruh keturunannya? Kalau kita membaca di ayat yang ke-49, job mereka sangat jelas. Mereka wajib membakar korban di atas mezbah, korban bakaran di atas mezbah pembakaran ukupan, dan melakukan segala pekerjaan di tempat Maha Kudus, serta mengadakan pendamaian bagi orang Israel, tepat seperti yang diperintahkan Musa, hamba Allah itu. Jadi kita lihat di sini, ada keturunan Lewi yang lain, dari jalur Harun, tugas mereka adalah melayani Tuhan, khususnya di dalam pelayanan peribadatan, dalam membakar korban, kemudian mereka juga punya tugas untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel. Mereka melayani di tempat Maha Kudus. Nah, kita lihat di sini, ya luar biasa bagaimana Tuhan sudah memilih, menetapkan hamba-hambanya, orang-orang pilihannya untuk melayani Tuhan. Secara khusus kita belajar dari keturunan Harun. Yang terakhir kita melihat bersama-sama dari kota-kota orang Lewi dan tanah-tanah penggembalaannya. Di sini diulang-ulang tentang tempat-tempat kediaman menurut keturunan Harun yang termasuk kaum orang Kehat, karena bagi mereka lah undian yang pertama. Nah, dituliskan ada Hebron dan seterusnya,
diberikan tanah Yehuda beserta dengan tanah-tanah penggembalaannya. Selalu diulang-ulang di sini ada tanah-tanah penggembalaan, ada tempat di mana mereka bisa berdiam, perkemahan di mana mereka bisa tinggal. Nah, kita lihat di sini ternyata memang orang Lewi itu juga diserai tanah penggembalaan. Artinya mereka juga diserai untuk mereka mengelola tanah untuk menggembalakan ternak mereka yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Mengapa Tuhan memberikan kota-kota untuk orang Lewi tinggali? Mengapa Tuhan juga memberikan tanah-tanah penggembalaannya untuk mereka? Ya, kita bisa melihat di sini, saya menafsirkannya bahwa ya Tuhan memberkati mereka dengan tempat-tempat kediaman, Tuhan memberkati mereka dengan tanah-tanah penggembalaan sebagai wujud pemeliharaan Tuhan atas kehidupan mereka. Mereka sudah dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, mereka juga melakukan tugas pelayanan mereka, dan mereka ternyata juga tidak dibiarkan Tuhan. Mereka dipelihara Tuhan dengan begitu ajaib. Memang mereka tidak mendapatkan milik pusaka seperti 11 suku yang lain, karena Tuhan sudah memberitahu bahwa milik pusaka mereka adalah Tuhan sendiri. Namun kita juga melihat bagaimana Tuhan memelihara mereka dengan menyediakan tempat-tempat untuk mereka diami dan juga tanah penggembalaan. Bapak Ibu, dari firman Tuhan ini, amanat teks apa yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, belajar dari silsilah keturunan anak-anak Lewi. Kita belajar ada keturunan yang taat, ada keturunan yang juga tidak taat. Ada keturunan yang taat dengan sepenuh hati dan mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka layani. Karena itu amanat teksnya adalah taat kepada Allah dengan sepenuh hati, melayani Allah dengan mengerjakan tugas sesuai dengan job yang diberikan, dengan penuh tanggung jawab seperti teladan dari keturunan-keturunan Harun, dari penyanyi-penyanyi di rumah Tuhan. Berikutnya kita juga mendapatkan amanat teks, bagaimana Allah itu menjamin dan memelihara hidup hamba-hambanya. Orang-orang Lewi walaupun tidak mendapatkan milik pusaka, tetap dijamin oleh Allah hidupnya, tetap dipelihara oleh Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Aplikasinya yang pertama, sudahkah kita taat sebagai imam-imam Allah masa kini? Karena Petrus juga mengatakan, kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Karena itu sudahkah kita taat melayani Tuhan sesuai dengan job yang Tuhan berikan kepada kita? Dan apakah kita sudah belajar bertanggung jawab untuk job yang Tuhan percayakan kepada kita? Mungkin kita merasa pekerjaan yang kita lakukan, pelayanan itu mungkin sederhana ya, tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya Tuhan berkenan untuk segala hal yang kita lakukan. Yang kedua, apakah saya yakin bahwa kalau saya dipanggil untuk melayani Tuhan, saya yakin tidak bahwa Allah itu sanggup menjamin hidup saya? Apakah Allah memelihara saya? Apakah ada keyakinan iman yang kita yakini bahwa ada jaminan pemeliharaan Allah, ada jaminan hidup yang Allah berikan di dalam hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani. Selamat pagi, selamat beraktivitas, biarlah firman Tuhan boleh menjadi penuntun bagi kita untuk hidup hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Mbak Evi. Bapak Ibu Saudara Terkasih, mari kita merespon firman Tuhan dengan pujian dan syukur. Pujian dan Terima
surga, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, segenap anggota keluarga, istri dan anak-anak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, agar boleh melayani di rumah Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan. Datanglah kerajaan, menjadilah kehendak-Mu. Pakai kami menurut talenta karunia masing-masing, dan mulai hidup dan kehidupan pelayanan keluarga. Nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang mendengar Injil dan percaya kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya.